Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini sosok wanita itu mengabaikan Xiaoyan, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Xiaoyan saat ini sedang mengamati tumpukan gunung di depannya dan dia terus menganalisis. Ternyata maksud sosok wanita itu untuk menumpuk puncak gunung bagi Xiaoyan adalah untuk menyerap kekuatan puncak gunung ini untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Xiaoyan belum menyadarinya. Saat ini Xiaoyan masih berusaha memperbaiki puncak gunung ini. Menurut aturan susunan yang benar adalah batu-batu besar ada di bawah dan kerikil ada di atasnya. Menurut Xiaoyan, sepertinya tidak ada yang salah. Itu sudah sesuai dengan aturan dasarnya. Setelah menganalisis lebih dalam, Xiaoyan mulai mengetahui maksud dari sosok wanita itu dan alasan spesifiknya. Senior, maafkan aku jika lancang. Bolehkah aku tahu siapa nama senior ini? Ucap Xiaoyan. Namaku adalah Laulau. Ucap sosok wanita ini yang ternyata bernama Laulau dengan sangat singkat. Setelah menjawab pertanyaan Xiaoyan, dia terdiam kembali. Xiaoyan sedikit mengerinyit melihat reaksi pada penampilan Laulau yang hanya diam 1000 bahasa. Saat ini Laulau memandang rendah pada Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan adalah orang bodoh yang tidak mengerti maksud dan tujuannya. Jika Laulau tidak menghancurkan tumpukan gunung itu, kemungkinan besar Xiaoyan sendiri tidak akan mengerti. Senior, bolehkah aku meminta saran kepada Anda? Ucap Xiaoyan langsung melangkah maju dengan menangkupkan tangannya. Tumpukan puncak gunung ini membuat Xiaoyan merasa bingung, dan dia tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Puncak yang dia tumpuk tampak sudah sesuai dengan aturan dasar dan tidak ada tanda-tanda runtuh. Namun Laulau mengabaikan penyelidikan Xiaoyan, dan segera dia memulai menumpuk puncak gunungnya sendiri. Xiaoyan tidak terburu-buru, tetapi dia memilih untuk duduk dan diam-diam melihat sosok Laulau yang perlahan menumpuk puncak gunung sedikit demi sedikit. Apakah kamu percaya pada takdir? Ucap Laulau tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia tampak bingung dengan pertanyaan yang aneh dari Laulau. Takdir? Tentu saja aku percaya. Bukankah takdir juga bagian dari reinkarnasi? Ucap Xiaoyan berpikir sejenak dan kemudian berkata. Laulau menggelengkan kepalanya dan langsung berkata, reinkarnasi bukanlah takdir. Setelah berbicara dengan singkat, Laulau kembali bertanya dan mengalihkan topik tentang reinkarnasi dan takdir. Kemudian Laulau berkata, karena kamu hanya percaya pada aturan, jadi kamu tidak bisa menumpuk gunung ini sepanjang hidupmu. Ucap Laulau. Maaf senior, jika tidak ada aturan, bagaimana itu selesai? Ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit dan tidak memahami maksud dari Laulau. Laulau tersenyum, dan dia terus diam dan tidak menjawab Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan jatuh ke dalam pemikiran lagi. Melihat sosok Laulau yang memegang batu kecil dan meletakkannya di atas batu besar, itu tidak berpengaruh pada struktur gunung. Tetapi wajah sosok itu menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Melihat ini Xiaoyan tiba-tiba menyadari dan matanya berkedip. Akhirnya aku mengerti, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata lagi, senior, terima kasih atas petunjukmu. Ucap Xiaoyan langsung berdiri dan mengepalkan tinjunya. Ucap Xiaoyan langsung berdiri dan menangkupkan tinjunya kepada Laulau. Saat ini Xiaoyan mulai mengerti tentang cara menumpuk puncak gunung ini agar stabil dan tidak runtuh. Segera Xiaoyan mulai menumpuk puncaknya lagi. Ternyata maksud dari Laulau tidak hanya untuk menumpuk gunung semata, melainkan menyerap sumber energi dan menyalurkannya kembali agar puncak gunung dapat tersusun dengan kokoh dan tidak akan runtuh. Kali ini Xiaoyan mulai menumpuk gunung dengan perlahan dan menyerap energinya serta menyalurkannya kembali. Kali ini kecepatan Xiaoyan melambat. Seketika batu-batu itu membentuk gunung. Puncaknya terus terbentuk dengan Xiaoyan memegang batu. Butuh waktu 1 tahun bagi Xiaoyan untuk menumpuk sampai batu yang terakhir. Kali ini puncaknya tidak runtuh. Dan Xiaoyan tersenyum. Pada saat puncak menumpuk, Xiaoyan hanya merasakan kekuatan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Lautan bintang mulai melambung dengan gila-gilaan tanpa peringatan. Xiaoyan yang belum lama menembus puncak Dewa Bintang 7 merasakan kekuatannya meningkat lagi. Awalnya dia berpikir bahwa tidak akan ada peningkatan dalam waktu yang singkat. Xiaoyan sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari kekuatan ini. Pada awalnya kecepatannya sangat cepat, tetapi secara bertahap mulai melambat. Pada saat ini sumber energi Daoqi terus menyebar. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu terus-menerus terkondensasi di tubuh Xiaoyan. Ini tidak cepat, tetapi tidak ada tanda-tanda berhenti. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan berkedip dan merasakan kondensasi terus-menerus di tubuhnya.
Ini membuat sumber bintang di meridian Xiaoyan melambung 10 juta lagi. Dan saat ini sumber energi bintang di meridian Xiaoyan telah mencapai total 90 juta. Itu selangkah lebih dekat untuk menerobos tingkat dewa bintang 8. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia menghembuskan nafas untuk waktu yang lama. Apakah ini kekuatan dunia? Ucap Xiaoyan bergumam. Dan bahkan ada lebih banyak kegembiraan yang tidak terselubung di wajahnya. Gelombang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan merasa bahagia. Hahaha, aku sungguh beruntung. Ternyata wilayah terlarang ini tidak terlalu mengerikan seperti yang dikatakan Jiu Ying. Ucap Xiaoyan bahagia. Xiaoyan segera terus menumpuk puncak gunung dengan hati-hati. Dia mulai menumpuk puncak gunung yang kedua. Dia mulai menumpuk puncak gunung yang kedua, puncak yang ketiga, dan puncak gunung yang lainnya. Xiaoyan tidak tergesa-gesa, tetapi dengan hati-hati menumpuk puncak gunung itu satu persatu. Penampilannya bahkan lebih berbeda. Dia bahkan membiarkan Laulo di kejauhan melihat prosesnya. Sungguh anak yang menarik. Ucap Laulo membuka mulutnya dengan lembut. Dan pipinya yang hangat tampak seperti biasa saat ini. Dan tidak ada fluktuasi di tubuhnya. Tetapi setiap kata yang dia ucapkan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Apakah ada yang ingin senior katakan? Apakah aku bisa melakukan penyerapan lagi? Ucap Xiaoyan menatap sosok wanita yang berdiri dengan tenang di kejauhan dan bertanya. Kau dapat melakukan penyerapan ini. Tetapi kau tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang sempurna dari penyerapan ini. Ingat, tidak boleh ada pertukaran antara untung dan rugi. Ucap Laulo menggelengkan kepalanya dan terus berkata perlahan pada Xiaoyan. Ternyata di balik sosoknya yang dingin, Laulo adalah wanita yang sangat perhatian. Terima kasih atas saran senior. Aku sudah mengetahuinya di dalam hatiku. Dan sepertinya sudah waktunya juga aku harus meninggalkan puncak gunung ini. Ucap Xiaoyan perlahan berkata. Percakapan ini sangat singkat. Tetapi percakapan ini memecahkan kebingungan Xiaoyan yang telah melanda seperti ribuan tahun. Ya, pergilah. Kau telah berhasil memperbaiki 11 puncak gunung ini. Jangan pernah kau hancurkan puncak gunung yang lainnya lagi di masa depan. Ucap Laulo melambaikan tangannya saat berkata. Senior, aku tidak akan melupakan kebaikan Anda. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tidak masalah. Ucap sosok wanita itu dan sosoknya melambaikan tangannya. Tepat ketika Xiaoyan akan pergi, dia melihat ribuan puncak. Di mana ada nektar ekstrim yang dibutuhkan Xiaoyan untuk berlatih. Tapi sayangnya tidak mungkin untuk mendapatkannya sekarang. Senior, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan kepada senior. Ucap Xiaoyan bertanya sebelum dia pergi. Bolehkah saya meminta senior untuk memberitahu saya cara pergi dari sini? Ucap Xiaoyan. Pergi? Setelah masuk ke sini, kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk pergi. Dulu pernah ada satu orang yang pernah keluar dari wilayah terlarang ini. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara dia keluar. Ucap Laulo menjawab. Sejauh yang diketahui Laulo, hanya ada satu orang yang pernah keluar dari wilayah terlarang ini. Terima kasih senior. Selama itu bukan jalan buntu, selalu ada cara untuk memecahkan permainan. Ucap Xiaoyan akhirnya menangkupkan tinjunya dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk bergerak maju. Nak, aku harap kau jangan pergi ke arah timur. Ada orang tua di sana, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Ucap Laulo. Setelah mendengar nasihat dari Laulo, Xiaoyan pun bergegas untuk pergi. Sebelumnya Xiaoyan akan pergi ke wilayah timur. Namun karena nasihat dari Laulo yang mengatakan bahwa daerah timur ada sosok yang berbahaya, Xiaoyan akhirnya mengurungkan niatnya. Tampaknya sekarang Xiaoyan tidak tahu dia akan pergi ke arah yang mana. Dia hanya memilih arah sesuka hati dan berencana untuk melihat-lihat sambil berkeliling. Tepat sebelum Xiaoyan akan bergerak, tanpa diduga sosok Laulo menghalangi langkah kaki Xiaoyan. Seketika Xiaoyan berhenti sejenak dan berpikir. Kemudian dia bergumam dalam hati. Mengapa senior menghalangiku? Apakah wilayah timur ini benar-benar berbahaya? Ucap Xiaoyan bergumam dalam hati. Dan dia tampak bingung saat ini. Xiaoyan tersenyum pahit karena dia tidak akrab dengan tempat kehidupan di sini. Jadi Xiaoyan tidak tahu arah mana yang aman. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mengambil keputusan untuk pergi ke arah barat. Dia berkata, karena wilayah timur adalah wilayah yang berbahaya, kurasa aku harus pergi ke wilayah barat. Ucap Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiaoyan memantapkan hatinya untuk melangkah ke wilayah barat. Tetapi sosok Laulo tiba-tiba berkata lagi, tunggu sebentar, kau tidak bisa pergi ke wilayah barat. Di sana ada monster abadi yang sangat kuat.
Jika kau pergi ke sana, dengan kekuatanmu saat ini kamu pasti akan ditelan hidup-hidup ke mulutnya yang besar. Dan pasti kau akan mati. Ucap Laulau memperingati Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tersenyum pahit dan tanpa berpikir panjang lagi dia pasrah dan hanya akan pergi ke wilayah selatan. Bocah, kau jangan sampai pergi ke wilayah selatan. Di sana adalah benua yang rusak. Dan semua kehancuran di wilayah ini dimulai dari wilayah selatan. Ucap Laulau memperingatkan Xiaoyan lagi tentang bahaya wilayah selatan. Karena putus asa akan wilayah mana yang Xiaoyan akan pergi. Pada akhirnya Xiaoyan berbalik dan bergegas pergi ke wilayah utara. Senior, apakah wilayah utara juga berbahaya? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Laulau. Wilayah utara adalah wilayah yang misterius. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di wilayah itu. Namun yang aku tahu sampai saat ini, wilayah utara jauh lebih aman dibandingkan wilayah yang lainnya. Ucap Laulau menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia mulai ragu sejenak. Apakah dia akan pergi ke wilayah utara atau tetap tinggal di puncak gunung ini bersama Laulau? Senior, sepertinya wilayah yang paling aman di antara yang lainnya adalah tempat ini. Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Pada saat ini Laulau segera menatap Xiaoyan dengan dingin. Dan kemudian Laulau perlahan berkata, "Bocah, jangan pernah berpikir di sini adalah tempat yang paling aman. Karena jika kau melakukan sedikit pun kesalahan, maka aku bisa lebih ganas dari keberadaan yang mengerikan di setiap wilayah. Jika kau berani menghancurkan puncakku lagi, aku akan menjadikanmu salah satu puncakku." Ucap Laulau dengan dingin. Xiaoyan langsung tersenyum malu saat mendengar kata-kata itu. Segera Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat pada Laulau dan berkata, "Senior, kurasa di antara wilayah yang lainnya, aku berencana akan pergi ke wilayah utara. Meskipun tempat itu masih penuh dengan misteri, tetapi aku yakin dengan keberuntunganku aku akan baik-baik saja." Ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan bergegas pergi ke wilayah utara dan meninggalkan Laulau. Sosok Laulau melihat Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di ujung utara. Dan matanya juga menunjukkan tampilan yang kompleks. Ngomong-ngomong, mengapa bocah itu memiliki bau yang akrab seperti yang aku rasakan di masa lalu? Ucap sosok Laulau bergumam dan matanya tampak berpikir. Tetapi pikiran ini hanya menghilang dalam sekejap dan menghilang pada saat berikutnya. Scene berganti di tempat luar wilayah terlarang. Pada saat ini sudah 8 tahun sejak Xiaoyan masuk ke wilayah terlarang ini. Jiuying yang berada di luar atas awan tetap menunggu Xiaoyan kembali. 8 tahun untuk Jiuying itu sudah membuat matanya hampir tertutup. Dan dia akhirnya tertidur untuk beberapa waktu. Scene berganti di tempat avatar Yuanzhen. Terlihat avatar Yuanzhen yang terus menyerap kekuatan bintang dari tubuh keabadian fisik bintang 5. Itu terus meningkatkan kekuatannya. Dan gumpalan kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh avatar Yuanzhen milik Xiaoyan. Di tengah alisnya, segel bintang 2 saling memantul bersinar dengan cahaya redup. Saat kekuatan bintang-bintang yang ditinggalkan oleh mayat keabadian fisik ini terus diserap, segel bintang ketiga di tengah alis avatar Yuanzhen perlahan terlihat. Seiring berjalannya waktu, bintang ketiga di tengah alisnya berangsur-angsur menjadi padat. Setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba mata dari avatar Yuanzhen tiba-tiba terbuka. Namun tidak ada fluktuasi emosi di matanya. Kelinci Bingyun dan Wuzan yang menjaganya di kejauhan langsung terkejut saat melihat avatar Yuanzhen milik Xiaoyan. Avatar Yuanzhen berdiri perlahan menoleh. Matanya menatap pada kelinci Bingyun dan Wuzan dengan acuh tak acuh. Dan wajahnya sangat dingin. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak tersenyum ketika bergabung dengan avatar Yuanzhen, namun wajah avatar Yuanzhen saat ini benar-benar sangat mendominasi. Setelah beberapa saat, tubuh avatar Yuanzhen bergerak dan kekuatan yang sangat mengerikan dapat dirasakan oleh kelinci Bingyun dan Wuzan. Seketika tubuh avatar Yuanzhen bergerak dengan sangat cepat menuju tempat kelinci Bingyun dan Wuzan berada. Hal ini langsung membuat kelinci Bingyun dan Wuzan terkejut. Dan mereka saling memandang saat ini. Pada saat ini avatar Yuanzhen sudah tiba di depan kelinci Bingyun dan Wuzan. Setelah merasakan ancaman yang akan datang melanda, Wuzan secara spontan langsung mengeluarkan pedangnya. Hei, tunggu sebentar. Apa yang akan kau lakukan dengan mengeluarkan 1000 pedang ini? Apakah kau berniat berlatih dengannya? Ucap kelinci Bingyun berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, Wuzan langsung memasukkan kembali pedangnya. Namun tepat ketika Wuzan memasukkan kembali pedangnya,
Tiba-tiba avatar Yuan Shen menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Ada niat membunuh yang sangat kuat di tubuhnya, yang sepertinya benar-benar berniat menyerang mereka. Sikap avatar Yuan Shen ini membuat kelinci Bingyun dan Wuzan terkejut kembali. Seketika kelinci Bingyun langsung melangkah mundur. Adapun Wuzan, dia masih tertegun. Dia sepertinya berpikir bahwa jiwa yang ada di dalam avatar Yuan Shen adalah Xiaoyan. Dan dia juga menduga bahwa Xiaoyan hanya bercanda pada mereka. Dan film pun berakhir.